Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di ITB yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari salah satu bab dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab tentang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya menguatkan pembahasan-pembahasan berikutnya, ya, bahwasanya namanya tauhid adalah beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapati bahwasanya banyak sesembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, ya. Makhluk-makhluk yang disembah, baik hewan maupun manusia maupun pohon maupun bintang, rembulan, ya, matahari, ya, arwah, jin-jin, dewa-dewa, gunung, ya. Banyak sekali sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini menjelaskan bahwasanya tidak ada yang pantas disembah, ya. Meskipun makhluk tersebut adalah makhluk yang termulia, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak pantas untuk disembah, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ada banyak dalil yang beliau bawa, kita bacakan satu persatu. Di sini ada 4 dalil terutama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mensekutukan Allah, ya, dengan berhala-berhala yang tidak bisa menciptakan suatu pun. Ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan perkara-perkara yang berhala-berhala yang tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, sementara mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, wala anfusahum yansurun, bahkan mereka tidak bisa menolong para penyembah dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Di sini 4 dalil, ya, 4 pendalilan dalam satu ayat untuk menunjukkan bahwasanya berhala-berhala atau sembahan-sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah. Tolong perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan apapun, sesuatu pun. Kemudian yang kedua, wa hum yukhlaqun, sementara mereka diciptakan. Sementara sembahan-sembahan tersebut diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, sesembahan-sembahan tidak bisa menolong para penyembahnya. Bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bahkan wala anfusahum yansurun, bahkan sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ini sisi empat pendalilan dari ayat ini, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, sisi ini
menunjukkan tidak pantas Allah disekutukan. Kita lihat yang pertama. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an, ya. Makanya apakah kalian mensekutukan Allah dengan perkara-perkara yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Makanya Allah mengatakan aruni madza khalaqu minal ard. Kalau memang yang kalian sembah itu berhak disembah, mana tunjukkan ciptaan mereka mana? Kalau mereka punya ciptaan, ya bolehlah mereka disembah. Tapi mereka tidak bisa ciptakan apa-apa, ya. Di sini syai'an nakirah memberikan faedah keumuman, ya. Umum nakirah. Apapun, ya artinya apapun. Apapun tidak bisa mereka ciptakan. Makanya sesembahan-sembahan tersebut, kita lihat sembahan-sembahan yang disembah, ya. Apa yang disembah sih? Kita ingin tahu sih. Apa yang disembah? Apa yang disembah? Mulai dari Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, ada yang sebagian orang menyembahnya. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah misalnya api. Ada yang menyembah matahari. Yang lebih parah ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah monyet. Terakhir ada yang menyembah corona. Banyak yang disembah, ya. Ada yang menyembah Siddhartha. Ada yang menyembah apa? Konghucu misalnya. Ya. Banyak sekali sembahan. Ada yang menyembah pohon. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Ini semua diakui oleh para penyembahnya. Tidak bisa menciptakan. Tidak bisa menciptakan. Enggak ada. Apalagi dari satu tidak ada menjadi ada, enggak ada. Tidak bisa menciptakan. Nabi Isa alaihissalam paling banter dia hanya membuat sebuah anni akhluqu minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Nabi Isa alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat semacam patung dari tanah liat, kemudian ditiupkan maka terbang dengan izin Allah. Ya. Bukan Nabi Isa cipta sendiri. Itu diantara yang mungkin yang terhebat yang ada, ya. Selainnya enggak ada, ya. Nabi Muhammad SAW tidak menciptakan apa-apa. Apalagi pohon. Siddhartha juga tidak ada pengikutnya mengatakan Siddhartha dulu menciptakan burung, menciptakan gunung. Enggak ada. Dia alam semesta sudah ada sebelum dia lahir. Alam semesta sudah ada sebelum dia lahir. Malaikat juga tidak ada yang menciptakan. Jin, apalagi nyembah sapi. Sapi tidak ada menciptakan sapi. Sapi malah butuh makan, ya. Monyet ada yang disembah, ya. Matahari enggak ada yang menciptakan, ya. Berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, ya. Berhala-berhala yang disembah kaum Quraisy juga tidak menciptakan apa-apa. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dibuat perumpamaan kepada kalian, istami'u lah, di akhir-akhir surat Al-Hajj. Dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu, mau jin, malaikat, semua kalau mereka bergabung, lan yakhluqu dzubaban, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lah. Meskipun mereka bersatu padu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu semuanya menciptakan lalat. Allah tantang. Ini semua tidak mampu menciptakan lalat. Ya. Ini semua menciptakan lalat. Enggak usah yang keren-keren. Hewan yang hina dengan mata fasetnya yang begitu lincah gerakannya, lalat, ya. Tidak ada yang bisa menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan. Nah, kalau mereka tidak menciptakan sesuatu pun, jangankan lalat, ulat aja mereka tidak bisa bikin, tumbuhan saja mereka tidak bisa bikin. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dari orang yang meniru ciptaanku? Fal yakhluqu dzarratan wa awil yakhluqu habbatan awil yakhluqu sya'iratan. Suruh mereka kalau bisa ciptakan semut. Kalau enggak bisa tolong, kalau semut enggak bisa, mungkin susah bikin semut, ya. Enggak semut bikin, siapa yang bisa bikin semut?
Lalat nggak bisa, semut nggak bisa. Yang bikin semut bisa, nggak bisa. Siapa yang bisa bikin semut? Semut kalau nggak bisa. Coba kalau nggak bikin habbah, nggak usah jauh-jauh. Syairah bikin gandum. Kalau nggak bikin biji. Bikin biji tapi kalau taruh di tanah tumbuh. Bisa bikin sendiri nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bikin telur kalau menetas keluar ayam yang bisa besar, nggak bisa. Ini semua nggak ada yang ciptakan semuanya. Maka mereka tidak pantas untuk disembah karena mereka tidak mencipta. Aruni madza khalaqu minal ard. Tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, apa yang mereka ciptakan. Am lahum syirkum fis samawat, ya. Ataukah mereka punya andil dalam penciptaan langit? Tidak ada. Jadi yang dalil pertama bahwasanya semua sembahan tidak bisa disembah karena mereka tidak mencipta sesuatu. Makanya kita lihat sembahan-sembahan kebanyakan ini bukan dianggap sebagai pencipta sembahan-sembahan tersebut. Ya, misalnya orang menyembah Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan misalnya, atau jelmaan Tuhan ya. Ya, misalnya. Ya, atau misalnya ada yang menyembah jin. Kenapa? Karena jin bisa begini, bisa gitu, tapi tidak mencipta. Ya. Ada yang menyembah malaikat. Malaikat dianggap putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta-minta kepada Nabi di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi dianggap sebagai penyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pergi ke kuburan-kuburan, kenapa? Ya Abdul Qadir Jailani aghithni. Kenapa? Dia menganggap bukan mencipta, tapi dia punya kemampuan, diizinkan oleh Allah. Cubat mereka selalu begitu, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh disembah. Abdul Qadir Jailani punya kun, maka kalau dia bilang kun fayakun. Kalau dia punya kun, maka boleh dimintai pertolongan. Ini semua tidak pantas disembah karena mereka tidak mencipta. Ini yang pertama. Yang jadi masalah, dalil kedua, ya. Jadi pertama mereka tidak mencipta. Yang kedua mereka diciptakan. Semua diciptakan. Ya. Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Konghucu, malaikat jin, Siddhartha. Apa buktinya mereka diciptakan? Dulunya mereka tidak ada, kemudian ada. Buktinya, dulunya mereka tidak ada, lalu ada. Dulunya mereka kecil, lalu besar. Di antaranya. Malaikat dulu tidak ada, kemudian ada. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam dulu tidak ada, kemudian ada. Kalaupun ada, dari kecil menjadi besar, kemudian mati. Ya, kecil lalu besar, lalu mati. Meninggal. Apalagi sapi, ya sapi dia yang kawinkan, kemudian ke anak, kemudian dia besarin, kemudian dia sembah, gimana? Ya, gimana nyembah sapi? Enggak tahu. Subhanallah. Kalau kita bicara hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil sangat jelas dalam Al-Qur'an. Bagaimana kalian mensekutukan Allah dengan makhluk sementara mereka tidak bisa menciptakan apa-apa? Kalau mereka bisa cipta, oke, disembah, enggak ada masalah. Ini misalnya ada makhluk yang menciptakan benua Afrika, ya sudah, kamu yang tinggal di Afrika sembah dia karena dia yang bikin benua Afrika. Ini secuil tanah saja enggak ada yang cipta. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanah semua sudah ada, sebelum ini ada semuanya. Semuanya belum ada. Sebelum ada Muhammad SAW, sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, sebelum ada Siddhartha, sebelum ada Konghucu, sebelum ada pohon, sebelum malaikat, sebelum jin, sebelum sapi, sudah ada alam semesta ini. Kemudian mereka diciptakan. Nah, diciptakan tidak pantas untuk disembah. Yang disembah itu yang mencipta, bukan yang diciptakan. Kemudian, wala yasilahum nasran, semua-semua ini tidak pernah menolong mereka, tidak bisa menolong mereka. Ya, tidak bisa menolong mereka. Tidak ada kenyataan misalnya Nabi Isa nolong mereka, Nabi Muhammad SAW nolong mereka. Enggak ada. Sebenarnya Muhammad SAW juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada. Tidak ada yang menolong mereka. Bahkan jangankan menolong para penyembah, mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Siapa yang bisa menolong mereka sendiri? Lihat Nabi Muhammad SAW ya terluka, ya. Contoh Nabi Muhammad SAW terluka dalam perang Uhud. Enggak bisa menolong diri sendiri. Nabi Isa alaihissalam ya mau ditangkap sama Romawi, oleh pihak Romawi. Siapa yang tolong dia? Allah yang tolong. Namun Allah tolong naik ke atas. Allah menolongnya. Sama, mau Abdul Qadir Jailani tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian. Udah, apa menyelamatkan diri? Mau hidup selamanya nggak bisa. Waktunya mati. Apalagi sapi, waktunya mati.
pohon waktunya rusak. Monyet waktunya, matahari nanti ada waktunya akan hancur. Ya. Jadi ini 4 perkara yang menjadikan semua tidak pantas untuk disembah. Bagaimana mau disembah sementara mereka memiliki 4 sifat ini? 4 sifat yang menjadikan mereka tidak pantas untuk disembah. Ya. Taib, ini ayat pertama yang menjelaskan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalil kedua dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Surat Fatir ayat 13 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan yang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa meskipun qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka sembahan-sembahan tersebut tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka dengar pun mereka tidak bakalan bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan hari kiamat mereka akan berlepas diri mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepada kalian seperti Al-Khabir, seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini juga ada beberapa sisi pendalilan yang mirip dengan yang pertama tapi di sisi yang lain, ya. Pertama, Allah mengatakan bagaimana kalian menyembah mereka sementara mereka tidak memiliki apa-apa. Karena mereka tidak menciptakan apa-apa, maka mereka tidak memiliki apa-apa. Di antaranya mereka tidak memiliki kitmir. Kitmir itu apa? Ini enggak tahu, ini saya baru ambil, harusnya agak kering. Tadi saya cari, ya. Tadi ada korma ajo yang kering, enggak ada. Enggak apa-apa lah, mudah-mudahan. Kitmir, inilah kitmir, selaput yang ada menutupi biji, namanya kitmir. Ada selaput. Kalian ini namanya korma sukar. Ini enak dimakan, ya. Kalau ini jangan dimakan, ini biji, ya. Nah, di biji ini ada selaput ini. Selaput, saya buka selaput. Ini namanya kitmir. Selaput yang meliputi biji, ya. Harusnya kalau dia kering dia lebih tipis daripada ini. Ini masih ke bawah dagingnya. Ada yang lebih tipis daripada ini, sangat tipis, ya. Itu namanya kitmir, selaput yang sangat tipis ini. Saya lepas, ya. Kata Allah, ma yamlikuna min kitmir. Ini. Tidak miliki, mereka tidak miliki ini. Kenapa ini korma yang ciptakan bukan mereka? Ya, Nabi Muhammad SAW tidak miliki, Nabi Isa AS tidak miliki ini, para jin tidak memiliki ini, ya. Malaikat tidak bisa menciptakan, tidak ada yang bisa ciptakan korma. Saya menciptakan korma, ya. Ciptakan korma dengan berbagai macam rasanya, dengan berbagai macam gizinya, ya. Ma yamlikuna min qitmir. Tidak, ini pun tidak mereka miliki. Kenapa? Karena mereka tidak ciptakan. Mereka tidak ciptakan, ya. Dan di biji korma ada sering yang disebut dengan 3 perumpamaan. Ada fatil, ada qitmir, ada nakir. Ya, kalau nakir ini lubang ini nakir, namanya nakir. Wala yuzlamuna nakira. Ya, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Nakir itu ada lubang, namanya nakir. Kalau fatil di sini biasanya ada tali atau benang, di sini biasanya ditarik bisa, tapi ini masih basah. Kalau kering kelihatan. Ada tali di sela-sela ini, sela-sela, namanya fatil. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana mereka mau disembah sementara mereka tidak memiliki apa-apa. Kita semua ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Dia tidak bisa menguasai secara sempurna. Buktinya kita bakalan mati. Buktinya kalau Allah ingin ambil kehendak Allah. Tahu-tahu diambil oleh Allah, tahu-tahu dicuri oleh orang. Cara Allah mengambil apa yang kita miliki mudah. Jangankan harta kita, nyawa kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Makanya mereka tidak pantas disembah karena mereka tidak memiliki apa-apa. Kemudian yang kedua, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa-doa yang menyembah kepada mereka. Walau sami'u mastajabu lakum. Ya, kalau seandainya mereka dengar juga, mereka tidak bakalan bisa mengabulkan. Ya. Yang keempat, yang parah, jadi pertama mereka tidak memiliki apapun, yang kedua mereka tidak mendengar permintaan kalian. Bila orang dia jauh berteriak, ya Ali, aghithni ya Ali, al-madad, al-madad. Orang Syiah kalau berdoa begitu, ya Ali al-madad, ya Ali al-madad. Ya Ali tolonglah kami, ya Husain al-madad, ya Husain tolonglah kami. Enggak ada, Husain enggak dengar. Husain masih hidup saja radhiyallahu anhu enggak dengar kalian, apalagi sudah mati. Ali bin Abi Thalib aja masih hidup enggak bisa dengar kalian.
Dia nggak bisa dengar kalian. Dia nggak bisa dengar ketika orang-orang Khawarij berencana untuk membunuh dia, akhirnya dia pun mati. Dia nggak bisa dengar. Kalau dia bisa dengar dari jauh, dia tahu ini orang membunuh saya. Dia nggak bisa dengar. Sehingga dibunuh oleh orang Abdurrahman bin Muljam, Khawarij. Nggak bisa dengar. Kalau masih hidup nggak bisa dengar. Nabi SAW tidak bisa mendengar. Nabi SAW punya mata-mata untuk mengecek musuh-musuh. Nabi dikasih tahu, Nabi suruh cek. Nabi bisa nggak dengar. Kecuali kalau Allah izinkan, tapi Allah tidak izinkan semuanya. Ya. Mereka masih hidup tidak bisa dengar, apalagi sudah meninggal. Ya akhi, kita kan tahu udah meninggal nggak bisa apa-apa. La yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar permohonan kalian. Mau pergi ke kuburan nangis-nangis enggak ada. Mau Abdul Qadir Jailani, mau Sunan ini, sudah enggak ada dengar, enggak bisa. Bahkan kata Allah, walau sami'u, seandainya mereka pun mendengar, enggak bisa ngapa-ngapain, mastajabu lakum, tidak bisa ngabulkan. Ini sifat ketiga. Kalaupun mereka dengar, maka tidak bisa bakalan mengabulkan. Lebih parah lagi sifat yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat kelak mereka akan berlepas diri mengingkari perbuatan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa menerangkan seperti ini secara detail kecuali Al-Khabir, Allah yang Maha tahu segalanya. Allah yang tahu tentang ciptaannya, Allah tahu tentang yang disembah, Allah tahu tentang yang menyembah, Allah tentang tahu bagaimana mereka di dunia, dan Allah tahu bagaimana mereka di akhirat. Maka Allah mengatakan, wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang bisa menerangkan seperti ini kecuali Al-Khabir. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menerangkan nanti hari kiamat bagaimana? Tidak ada yang bisa terangkan. Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sifat keempat yang mengerikan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan berlepas diri. Lihat, semuanya berlepas diri. Iblis berlepas diri. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata syaitan tatkala di hari kiamat kelak dia berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api, dia mengatakan Allah telah berjanji dengan janji yang benar, aku pun berjanji tapi aku menyelisih janjiku. Subhanallah, enaknya sudah dia sama-sama neraka, bagaimana salah sendiri kalian nyembah saya, ya. Salah sendiri kalian ikut saya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa da'atukum. Aku tidak punya kekuatan memaksa kalian, aku cuma nyeru saja, hanya bisik-bisik. Was-was fi sudurin nas, hanya bisik-bisik. Kalian mau berzina, kalian bunuh. Emang saya pernah tarik tangan kalian nikam orang? Emang saya pernah tarik kaki kalian menuju ke tempat prostitusi? Tidak ada, kalian sendiri yang jalan. Saya cuma bisik-bisik doang. Illa anda autukum, saya cuma ngomong fastajabtum li, tapi kalian ngikutin aku. Fala talumuni, maka jangan cela aku wahai penghuni neraka. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, aku tidak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian juga tidak bisa nolong aku. Kemudian setan bilang apa? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri, aku mengingkari kesyirikan kalian sebelumnya. Inna zalimina lahum adzabun alim. Orang-orang zalim, orang-orang musyrikin dapat mendapatkan azab yang pedih. Setan berlepas diri. Ini perkara yang menyakitkan bagi para penghuni neraka jahanam. Sama malaikat pun yang disembah berlepas diri pada hari kiamat kelak. Ada yang nyembah malaikat, ada. Musyrikin Arab dulu menganggap malaikat putri-putri Allah, mereka sembah. Kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulul malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apakah dulu kalian disembah oleh mereka ini? Kalian disembah oleh mereka ini? Apa kata malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Balkanu, mereka tidak pernah menyembah kami ya Allah. Balkanu ya'budunal jinna, mereka dulu menyembah jin. Rupanya jin-jin dulu bohongin mereka, ngaku sebagai malaikat. Datang kepada mereka pakai baju putih, datang kepada mereka ngajarin ilmu inilah, ilmu kanuragan lah, macam-macam lah. Mengabarkan kepada mereka masa depan lah. Ini malaikat utusan Tuhan, itu jin semua yang mereka sembah. Balkanu ya'budunal jinna, mereka dulu menyembah jin, aktsaruhum bihi mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Malaikat berlepas diri. Di antara yang disembah siapa? Nabi Isa alaihissalam disembah oleh miliaran manusia. Miliaran. Bukan 1-2 ekor yang nyembah, miliaran. Hidayah di tangan Allah. Kita bersyukur kepada Allah tidak menyembah makhluk. Islam agama tauhid. Ya. Agama yang logis. Miliaran manusia nyembah
menyembah manusia yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa akan bela mereka sedikit pun? Enggak, sama sekali. Nabi Isa tidak mengatakan, ya Allah kasihan mereka, mereka niatnya baik. Enggak ada Nabi Isa ngomong begitu. Enggak ada. Niat mereka baik, ya Allah, mereka maksudnya mengagungkan Engkau, ya Allah. Enggak ada ngomong begitu Nabi Isa. Enggak ada. Mereka saking mengagungkan aku sehingga mereka anggap aku adalah anakmu, ya Allah. Maafkan mereka. Enggak ada Nabi Isa ngomong. Nabi Isa berlepas diri. Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan para penyembahnya. Tatkala Allah berkata kepada Isa, wahai Isa ibn Maryam, putra Maryam, apakah engkau pernah memerintahkan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Allah tanya. Allah sudah tahu, tapi Allah ingin tegakkan hujah di hadapan para penyembahnya. Miliaran manusia yang sudah meninggal miliaran, yang masih hidup miliaran. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang tidak benar. In kuntu qultu faqad alimta. Seandainya saya pernah ngomong begitu ya Allah, sekali saja pasti Engkau sudah tahu ya Allah. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di diriku, jangankan yang aku ucapkan, yang aku sembunyikan pun Engkau tahu. Wala a'lamu ma fi nafsik, adapun aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, engkau mengetahui segala perkara yang gaib. Kemudian kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Waktu aku masih hidup, aku menyaksikan mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan aku, kau angkat aku. Kunta antar raqiba alaihim, engkau yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi Isa berlepas diri, tidak pernah ngajarin sama sekali seperti itu. Ya. Semua sembahan-sembahan yang disembah berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza." Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah untuk menguatkan mereka. Kata Allah, "Kalla," sekali-sekali tidak. "Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa 'alaihim dhidda." Bahwasanya sembahan-sembahan tersebut akan mengingkari perbuatan mereka dan akan menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat kelak. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, yang disembah lalai dari apa yang dari para penyembah. Mereka tidak pernah dengar para penyembah tersebut, mereka tidak tahu sama sekali. Wa idza husyiran nasu, tatkala manusia sudah dikumpulkan antara yang menyembah dan disembah, kanu lahum a'daan, yang disembah menjadi musuh bagi yang menyembah. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, mereka mengingkari peribadatan yang selama ini ditujukan kepada mereka waktu di dunia. Ini semua dalil bahwasanya para sembahan-sembahan tersebut tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Taib. Kita lanjutkan dalil ketiga. Ingat Allah mengatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah. Ya Allah yang tahu ini semua. Detail-detail gini Allah yang tahu semuanya. Saya punya teman cerita, dia punya teman beragama Nasrani. Dia kalau saya lagi main di teman saya, tahu-tahu dia buka Quran terjemahan Inggris. Dia tidak sengaja buka surat Al-Maidah 116 sampai 117. Ayat ini yang tadi saya baca. Wahai Isa, apa kau pernah nyuruh murid-muridmu menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Dia baca terjemahannya. Terus dia kaget. Loh, kok ada begini di Al-Quran? Dia kaget. Teman saya cerita, kok ada begini di Al-Quran? Loh, kok ada begini? Dia kaget. Dia enggak pernah lihat sama sekali. Subhanallah qadarullah, dia pas buka Al-Quran terjemahan, dia pas buka ayat ini. Dia pas buka ayat, nah Allah maksudnya Allah yang buat dia buka ayat 16 117. Dia kaget. Begini ceritanya nanti dia hari kebangkitan. Akhirnya dia meninggalkan Nasara, meninggalkan agamanya. Tuhan yang kalian sembah akan berlepas diri pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Mengerikan, menyedihkan. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat seorang pendeta, Umar bin Khattab nangis. Amilatun nasibah. Kasihan mereka ini. Sudah ibadah susah di dunia, capek-capek, kemudian tersisa di neraka jahanam. Amilatun nasibah. Ad-dhalin. Sesat, beribadah tidak pakai ilmu. Seperti ini, nyembah. Manusia disembah.
Nabi Isa diciptakan, Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa sholat, Nabi Isa sujud, ya. Nabi Isa mati, disembah. Kok bisa? Kok bisa manusia disembah? Ya. Dia akan berlepas diri pada hari kiamat kelak. Taib. Dalil ketiga dalam hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika perang Uhud, kepala Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kusira rubaiyatuhu, dan gigi beliau pecah. Di sini terjemahan salah ya, di buku yang ini, bukunya saya tadi. Ditulis gigi geraham beliau pecah, bukan gigi geraham. Rubaiyah itu di sini, ya. 4 gigi ini salah satunya, ya. Ya, bukan gigi geraham. Salah terjemah. Itu gigi bagian depan beliau. Pecah. Bayangkan wajah penuh darah, Nabi SAW perang Uhud, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Wajah berlumuran darah. Sampai Fatimah membersihkan darah dari wajah Nabi SAW. Gigi pecah. Nabi berkata ketika itu, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka? Wa huwa yad'uuhum ilal Islam. Padahal Nabi tersebut menyuruh mereka untuk masuk surga. Menyuruh mereka untuk masuk Islam, malah dilukai sampai berlumuran darah. Nabi berkata, "Kaifa yuflihu?" Bagaimana bisa beruntung kaum seperti ini? Nabi ngucapin gitu, bukan dia sok apa, cuma dia tidak sok sama sekali, tidak ujub sama sekali. Cuma dia bilang, bagaimana kaum begini bisa beruntung? Ya sulit mendapat hidayah. Nabi biasanya menurut ijtihad Nabi SAW, menurut ijtihad Nabi, kaum seperti ini nggak bakalan dapat hidayah. Gimana mau beruntung? Allah tegur, subhanallah. Allah tegur, karena Dia adalah Tuhan yang maha tahu segalanya. Dia yang mengatur segalanya. Idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Jika mengenai sesuatu tinggal bilang kun, jadi maka jadilah. Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, wahai Muhammad. Wahai Rasulullah, kau tidak punya urusan dalam hidayah mereka, bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai'un, kau tidak punya urusan sedikit pun masalah urusan hidayah mereka. Au yatuba alaihim, siapa tahu Allah menerima taubat mereka, mengilhamkan taubat mereka. Au yu'adzibuhum, atau mereka Allah azab mereka, fa innahum zalimun, karena mereka zalim, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan Nabi. Dan benar, ternyata kaum yang Nabi mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana bisa beruntung kaum seperti ini? Banyak di antara mereka masuk Islam. Jadi pejuang-pejuang Islam. Padahal sebelumnya mereka biadab membunuh sahabat-sahabat Nabi, kemudian malah menjadi masuk Islam, menjadi para pejuang. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Sufyan bin Umayyah, banyak jadi jagoan-jagoan semua. Jadi para pejuang. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi SAW tidak pantas untuk disembah. Dia saja mengatakan, bagaimana bisa beruntung? Ternyata beruntung. Bukan, alam semesta ini bukan urusan Nabi. Hidayah bukan urusan Nabi SAW. Bukan urusan Nabi SAW. Maka orang yang seperti ini, orang termulia di alam semesta ini, yang pintu surga tidak mungkin dibuka kecuali Nabi mengetuknya, tidak boleh disembah. Dia tidak bisa mengatur apa-apa. Dia yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, suatu kali Nabi SAW setiap kali hendak berdiri ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh, Rasulullah SAW kunut nazilah. Rakaat terakhir salat subuh Rasulullah SAW berdoa, Allahumma al'an fulan wa fulanan. Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknat si fulan dan si fulan. Siapa si fulan tersebut? Disebutkan Allah, Nabi mendoakan Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harits bin Hisham. Laknatlah 3 orang ini ya Allah. Nabi sebut namanya dalam laknat tersebut. Allahumma al'an fulanan wa fulan. Nabi sebut namanya. Lihat, Nabi berdoa demikian dalam salat subuh, dalam kunut nazilah, yang aminkan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman. Sahabat bilang amin, 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 amin. Apakah dikabulkan doa Nabi? Jawabannya tidak. Allah malah kirim teguran. Laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan wahai Muhammad, masalah urusan hidayah. Dan ternyata mereka akhirnya masuk Islam. Terluka, kemudian bilang suatu kaum tidak akan beruntung, ternyata Allah tegur. Kisah Nabi berdoa menyebut nama-nama agar dilaknat, ternyata Allah tegur. Ya. Maksud dari Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, wallahu alam bisawab, ya.
Maksudnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa seperti ini, manusia termulia, yang pintu surga tidak bisa terbuka kecuali yang mengutusnya Nabi. Dia pun tidak bisa mengatur apa-apa. Dia tidak bisa mengatur apa-apa. Makanya ada seorang yang pernah berkata dalam tulisannya, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyad darain, ya, hayyud darain, itu artinya mutasarrifun fi ahwaliha, ya. Nabi mengatur urusan umatnya setelah meninggal. Ini gimana ngatur urusan umatnya setelah meninggal? Mana Nabi pernah ngatur urusan umatnya setelah meninggal? Nama Pak Malik Nabi pernah keluar ngurusin kita, ngurusin politik kita, ngurusin ekonomi kita? Enggak ada. Ini berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Nabi saja yang doanya sangat dikabulkan, diaminkan oleh para sahabat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak berhak disembah sama sekali. Kalau yang berhak disembah itu yang ngatur alam semesta, boleh disembah. Ini enggak bisa ngatur apa-apa. Cuma berdoa yang keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ngatur apa-apa, gimana mau disembah? Ini padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia termulia yang Allah wajibkan kita harus lebih cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada seluruh manusia, daripada diri kita sendiri. Yang Allah mewajibkan kita harus rela mengorbankan jiwa raga kita untuk membela dia. Yang Allah menggantungkan kecintaannya kepada kita kalau kita mengikuti dia sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak boleh disembah, tidak bisa ngatur apa-apa. Gimana lagi Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala? Gimana lagi Sunan Fulan dan Sunan Fulan? Gimana lagi Ahmad Badawi, Sayyid Ahmad Badawi rahimahullahu taala? Mau dipanggil-panggil, mau diminta tolong-tolong. Ya Ali al-madad al-madad, ya Ali pertolongan, ya Husain syirik semua ini, enggak boleh. Saya pernah dengar ceramah ada seorang dai dari Surabaya, orang tua, orang Arab ya. Dia negur sebagian orang-orang yang kalau dalam kondisi terdesak dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani, al-madad al-madad. Wahai Abdul Qadir, tolong pertolonganmu, aghithni." Kemudian dia bantah, saya lucu cuma dia bilang begini, pakai bahasa Jawa. Dia bilang, "Mana Abdul Qadir Jailani? Suruh tangiyo, maksudnya suruh bangun dari kuburanmu. Suruh tangi dari kuburan, ya. Nggak bisa bangun, gimana mau tolong kamu bangun dari kuburannya nggak bisa." Cuma orang kalau sudah bicara syirik kadang-kadang nggak jalan, akal nggak jalan. Tapi nggak usah heran orang penyembah Nabi Isa saja miliaran, penyembah berhala juga miliaran, terus ya wajarlah, ya begitulah. Ya tugas kita menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab, hadis dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah, ketika diturunkan firman Allah kepada Rasulullah SAW, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah menjalankan ayat ini, Rasulullah SAW kemudian beliau bangkit dan bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, anqidhu anfusakum." Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. "La ugni ankum minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Kemudian dia panggil, "Ya Abbas bin Abdul Muthalib." Wahai pamanku, "Ma ugni anka minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolongmu dari Allah sama sekali. "Ya Safiyatu ammatu Rasulillah." Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, "Anqidhi nafsak," selamatkan dirimu. "Ma ugni anki minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolong kamu sama sekali. "Ya Fatimatu bintu Rasulillah." Wahai Fatimah putri Rasulullah, "Salini mimali ma syi'ti." Mintalah harta dariku yang kau inginkan. "La ugni anki minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolong kau sama sekali. "Wa ma anta tunqidhu man finnar." Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa selamatkan. Kalian harus selamat dengan amal kalian sendiri. Ustaz, apakah tidak ada syafaat? Ada syafaat. Rasulullah kasih syafaat, apalagi syafaatnya Nabi SAW. Apalagi kepada Ahlul Bait. Tentu sangat luar biasa. Tapi syaratnya kamu harus tidak boleh syirik. Kamu harus punya amal soleh supaya bisa diselamatkan. Adapun mengandalkan saya adalah Ahlul Bait selamat, ini tidak bisa. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat dia, enggak ada manfaatnya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya bacakan saja untuk mendengar ya. Sudah diterjemahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika Imam Ghazali menasihati orang-orang sebagian Ahlul Bait yang ujub dengan nasabnya. Sebagian mereka, bukan seluruhnya, sebagian mereka Masya Allah orang soleh. Sebagian mereka merasa bahwasanya selamat kalau sudah
nasabnya dari Ahlul Bait pasti selamat. Sebagian mereka bahkan ada yang mengatakan yang penting kita emas ini mau dilemparkan dalam comberan tetap emas. Kita nasabnya nasab mulia. Mau diletakkan dimanapun tidak ada masalah. Ya. Sebagian mereka meyakini masuk surga. Saya dengar langsung dari sebagian Habib teman saya yang ahlu sunnah cerita keluarga kami sebagian begitu. Saya bilang tidak semua ya. Habib kan macam-macam. Ada yang Syiah, ada yang Sufi parah, ada yang ahlu sunnah, masya Allah. Ya, ada yang jujur, ada yang bohong, macam-macam mereka. Ya, kalau mereka mulia luar biasa. Ya, mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Kakek mereka punya jasa besar kepada dunia ini, pada kita terutama orang Islam. Ya. Tetapi ada poin yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada mereka, ya, masalah ujub dengan nasab mereka. Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, nanti bisa dilihat kawan-kawan yang tahu bahasa Arab, yaitu jilid 3 halaman 375 sampai 376. Ketika Imam Ghazali menasihati itu dengan penghormatan, tapi ini nasihat karena cinta kepada Ahlul Bait. Kita diwajibkan cinta kepada Ahlul Bait. Imam Ghazali berkata, rahimahullah taala, ujub dengan nasab yang mulia sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah, yaitu Ahlul Bait Bani Hashim. Sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat hanya dengan kemuliaan nasab. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Al-Ghazali. Sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat hanya dengan kemuliaan nasab. Keselamatan leluhur mereka serta telah diampuni dosa-dosa mereka. Ya, ini sebagian mereka merasa karena leluhur mereka selamat, Nabi dan lain-lain, maka kita akan selamat dan dosa-dosa telah diampuni. Ya. Sebagian mereka bahkan menghayal bahwasanya ruh seluruh manusia adalah budak-budaknya. Tentunya saya tidak pernah lihat, tidak pernah dengar. Tapi mungkin Imam Ghazali mendapati sebagian mereka seperti ini, menyangka bahwasanya seluruh selain mereka adalah budak mereka. Kemudian beliau berkata, obat ujub ini adalah hendaknya ia mengetahui bahwasanya jika ia menyelisih perbuatan dan akhlak leluhurnya, sedangkan ia menyangka bahwa ia akan ikut serta mereka, maka ia adalah orang yang jahil. Jika ia hendak meneladani leluhurnya, maka ujub bukanlah termasuk akhlak leluhurnya. Akhlak para leluhurnya adalah rasa khauf, takut, tawadhu, merendahkan diri, menghormati manusia dan mencela jiwa nafsu mereka. Sungguh mereka para leluhur telah mencapai kemuliaan dengan ketaatan dan ilmu serta akhlak-akhlak yang terpuji. Mereka tidaklah meraih kemuliaan dengan nasab. Leluhur dulu tidak meraih kemuliaan dengan nasab. Maka hendaklah mereka mencari kemuliaan dengan perkara-perkara yang dengannya para leluhurnya menjadi mulia. Betapa banyak orang yang senasab dan sesuku dengan leluhur mereka, namun mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka di sisi Allah lebih buruk dan hina daripada anjing dan babi. Karenanya Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang wanita. Yaitu tidak ada perbedaan pada nasab-nasab kalian. Karena kalian sejatinya berasal dari asal yang sama. Kemudian Allah menyebutkan faedah nasab, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa faedah nasab? Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Kemudian kata Al-Ghazali, kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya kemuliaan adalah karena ketakwaan, bukan karena nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Masih lanjut perkataan Ghazali, bukan perkataan saya. Tatkala ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang orang yang paling mulia dan paling cerdas, Rasulullah SAW tidak menjawab, orang yang paling mulia dan cerdas adalah orang yang nasabnya berarah ke nasabku. Bukan itu jawaban Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan yang paling baik, yang paling cerdas, yang paling dekat nasabnya kepadaku. Akan tetapi Nabi SAW berkata, akramuhum aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling mulia, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap untuk menghadapi kematian. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qad adhaba ankum ubiyyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba, mu'minun taqi, fajirun syaqi, antum banu Adam wa Adam min turab. Kata Nabi, sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang. Yang ada adalah orang beriman yang bertakwa dan orang jahat yang sengsara. Cuma dua. Beriman bertakwa, orang jahat sengsara. Kalian adalah keturunan Adam dan Adam tercipta dari tanah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna awliya'i yawmal qiyamatil muttaqun, wa in kana nasabun aqraba min nasabin, fala ya'tini nasu bil a'mali wa ta'tuna bid dunya tahmilunaha ala riqabikum, fatakuluna ya Muhammad, fa'aqulu hakadha wa hakadha, la wa a'rada fi kila itfaihi. Sungguhnya wali-waliku pada hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa. Meskipun sebagian kalian lebih dekat nasabnya dengan kepadaku daripada sebagian yang lain. Nabi tidak mengingkari. Sebagian kalian nasabnya lebih dekat denganku, tapi wali-waliku adalah yang bertakwa. Kemudian Nabi ingatkan, maka janganlah sampai orang-orang yang tidak termasuk ahlul bait yang jauh nasabnya mendatangiku dengan membawa amal soleh, lantas kalian ahlul bait malah mendatangiku membawa dunia yang kalian pikul di atas leher kalian. Lalu kalian berkata, wahai Muhammad,
maka kelak saya akan menjawab sambil memperagakan. Tidak. Maksudnya tolong. Nabi bilang tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya jika Quraisy condong kepada dunia, maka nasab mereka tidak akan beri manfaat pada mereka. Tatkala turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW pun memanggil rumpun-rumpun dari suku Quraisy, sehingga akhirnya beliau berkata, ya ma'asyara Quraisy, wahai kaum Quraisy, atau kalimat yang semisalnya, ishtaru anfusakum, selamatkanlah jiwa kalian. La ugni ankum minallahi syai', aku tidak bisa menolong kalian. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anaknya Bani Abdi Manaf, la ugni ankum minallahi syai', aku tidak bisa tolong kalian. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas paman Nabi, la ugni ankum minallahi syai', aku tidak bisa tolong engkau sama sekali. Wa ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, la ugni anki minallahi syai', aku tidak bisa tolong engkau wahai bibiku. Wa ya Fatimatu bintu Muhammadin salini ma syi'ti min mali, wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah harta dariku, la ugni anki minallahi syai', aku tidak bisa tolong engkau sama sekali. Ahlul Bait yang menyadari, masih perkataan Ghazali, Ahlul Bait yang menyadari bahwasanya hakikat kemuliaannya adalah sesuai dengan kadar ketakwaannya dan bahwa kebiasaan leluhurnya dahulu adalah rendah hati, maka ia akan meneladani mereka dalam ketakwaan dan rendah hati. Jika dia malah bersikap sebaliknya, maka secara tidak langsung ia telah menodai nasabnya sendiri, walaupun jarak nasab antara dirinya dengan leluhurnya sangat dekat. Selesai nukilan dari Al-Ghazali. Oleh karenanya, seorang yang menyelamatkan amalan dia. Kalau dia beramal soleh, maka dia akan mudah mendapatkan syafaat dari leluhurnya. Ya, tapi kalau dia jauh dari kebaikan, beramal kemaksiatan, ya, maka yang lebih mulia di sisi Allah yang lebih bertakwa. Ya, kalau ini Ahlul Bait, ini bukan Ahlul Bait, tapi satunya lebih bertakwa, mana lebih mulia di sisi Allah? Yang lebih mulia yang ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi kalau sama-sama takwa, tentu yang Ahlul Bait, karena dia memiliki plus, nilai plus. Darahnya darah spesial, keturunan Nabi SAW yang punya jasa besar terhadap kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seorang jangan menggantungkan surganya kepada orang lain. Ya, dia yang mempengaruhi dia masuk surga tidaklah amal dia. Kalaupun ada bicara syafaat, syafaat pun hanya bisa dia peroleh kalau Allah izinkan. Bagaimana Allah izinkan dapat syafaat kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita menggantungkan karena ikut Syekh fulan, karena ikut ini fulan, enggak. Masing-masing dengan amalnya sendiri-sendiri. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Nasab, kemudian nasihat tadi Al-Ghazali, nasab saja tidak bisa menolong seorang. Tidak ada namanya anak Nabi kemudian pasti masuk surga. Tidak ada. Ya. Apakah semua keturunan Nabi pasti masuk surga? Allah sudah menjelaskan, ya, dalam Al-Quran bahwasanya sebagian anak-anak Nabi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, coba dibuka surat As-Saffat ayat 112 sampai 113. Wa basyarnahu bi Ishaq. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang Ishaq, nabiyyan minas salihin. Dia adalah seorang nabi dari kaum salihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami berkahi Ibrahim dan Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan keturunan mereka berdua, muhsinun, ada yang baik, wa zalimun li nafsihi mubin, dan ada di antara mereka yang zalim kepada dirinya. Ternyata keturunan Ibrahim dan Ishaq ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Contoh yang tidak soleh, contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi semua keturunan Nabi, mereka anggap keturunan Nabi. Ya, semua Yahudi keturunan Nabi. Keturunan Nabi Ishaq, karena mereka semua keturunan Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Silsilah emas, paling emas, sudah super emas. Ya, keturunan Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi apakah semua orang Yahudi masuk surga? Jawabannya tidak. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah mengomentari ayat ini, mengatakan bal inna ma yantafi'una bi a'malihim la bi abaihim. Sungguhnya mereka hanya mengambil manfaat dari amalan mereka, bukan dari nenek moyang mereka. Fa innal yahuda wan nasara wa in kanu min waladi Ishaq. Lihat Yahudi Nasrani, Yahudi dan Nasara, meskipun mereka keturunan Nabi Ishaq, faqad saru ila ma saru ilaih min ad-dhalalil mubin. Lihatlah apa yang terjadi mereka sekarang, mereka telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Wal Arab in kanu min waladi Ismail, dan Arab banyak keturunan Nabi Ismail. Abu Jahal, Abu Lahab semua keturunan Ismail. Faqad matu ala syirki. Sungguh mereka telah meninggal dalam kondisi syirik. Illa man aqadahu Allahu bil Islam, kecuali diselamatkan dengan Islam. Maka jangan seorang terpedaya dengan saya keturunan ini, keturunan anu, ya. Tidak. Kalau Anda beramal soleh, Anda akan mulia.
Tapi kalau tidak beramal soleh, percuma nasab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kajian yang telah sampaikan Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ada satu yang harus kita bacakan dari yang sebelumnya Ustaz, berkaitan dengan taubat. Enggak usah yang sekarang aja kalau ada. Yang sekarang aja. Ya, Ustaz. Ya. Kita mulai dari yang sesuai bahasa Ya, Ustaz. insyaallah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz, Ana seorang mahasiswi. Dulu Ana pernah observasi ke suatu tempat pesantren yang mayoritas memuji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kebiasaan mereka selalu bertalqin, karena ini adalah salah satu persyaratan tugas kuliah. Pertanyaannya, apakah Anda berdosa? Padahal tugas kuliah ini hanya sebagai penelitian saja ke tempat pesantren tersebut. Apa kebiasaannya Mas tadi? Kebiasaannya saya nggak paham tadi. Apa yang dia lakukan? Kebiasaan mereka selalu bertalqin. Talqin apa maksudnya? Mungkin diajarkan untuk selalu bertalqin untuk orang-orang yang ada di pesantren itu, Ustaz. Talqin? Salah satu syarat. Iya, talqinnya apa saya nggak ngerti. Apa yang dia disuruh omong apa? Talqin kan didikte, maksudnya disuruh ucapin. Ya. Nah, itu apa yang didiktekan saya nggak ngerti apa. Ya, di sini tidak Di sini, ya, coba nanti mungkin bisa nyusul, kalau bisa dia nyusul, nanti disusul, diketik, kalau bisa, kalau dia hadir atau dengar, tolong disusulkan apa nih talqinnya apa. Ya, Ustaz. Ya, lanjut Mas. Ya, berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani juga, Ustaz. Ya. Bagaimana asal usul orang yang menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, Ustaz? Karena kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang bermanhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Mereka tidak mau dikatakan menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani karena mereka membatasi namanya menyembah itu adalah meyakini Abdul Qadir Jailani sebagai Tuhan. Ini banyak orang memahami masalah syirik itu apa. Banyak di antara mereka, ini disampaikan oleh sebagian ustaz-ustaz mereka, bahwasanya namanya syirik itu jika menganggap ada pencipta selain Allah, itu baru namanya syirik. Mereka larikan kepada tauhid rububiyah. Padahal syirik itu ada di tauhid rububiyah, ada juga tauhid uluhiyah. Tatkala seorang melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Di antaranya meminta pertolongan dalam kondisi terdesak. Mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani aghithni ya Abdul Qadir, tolong aku dalam kondisi susah, panggillah namanya. Ini sudah pernah kita singgung dalam syarah Al-Qaidul Arba' dan yang lainnya. Kebiasaan sebagian orang ketika dalam kondisi terdesak, mereka panggil nama-nama wali tersebut. Ya wali-wali, tolonglah kami, tolonglah kami. Mereka menganggap, mereka kalau kamu minta tolong sama Allah, kamu siapa? Emang Allah dengar kamu? Kita ini manusia terlalu banyak, Allah tahu kamu. Kamu siapa? Harus lewat perantara, yaitu minta tolong sama Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir minta tolong sama Allah, kamu. Jadi mereka meyakini seakan-akan bisa jadi Abdul Qadir Jailani akan minta kepada Allah atau telah diberikan hak untuk memberi pertolongan. Sebagaimana dalam kitab Jawahirul Ma'ani, ya, dikatakan Abdul Qadir Jailani telah diberikan kun. Kalau dia bilang kun, maka fayakun. Jadi ini syirik dalam rububiyah balah. Ya, sehingga sebagian mereka meyakini bahwasanya wali-wali ini diberi kekuasaan oleh Allah untuk bertindak, untuk mengatakan kun, untuk mengatur ini kayak, untuk mengatur anu kayak, bukan sebagai pencipta, tapi diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disembah. Jadi sebab disembah seperti itu, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sambil menunggu yang tadi talqin belum ada, Ustaz. Ini berkaitan dengan Ahlul Bait, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Berkaitan dengan hadis Kitabullah dan Ibrati Ahlul Bait, pernyataannya Ahlul Bait yang seperti apa yang harus kita ikuti? Karena ada Ahlul Bait yang akidahnya menyimpang, seperti membolehkan minta didoakan sama orang yang sudah meninggal, menolak Allah Azza wa Jalla di atas arsy dan lain sebagainya. Ahlul Bait yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang dijadikan teladan, ya. Sampai sekarang juga Ahlul Bait bermacam-macam. Ahlul Bait ada yang Syiah yang menyembah Ali, ya, menyembah Husain, ya. Syiah jelas yang mengatakan Al-Quran itu kurang, banyak Ahlul Bait seperti itu, banyak. Itu tidak pantas untuk kita ikuti. Ada Ahlul Bait yang khurafat aja isinya, ngajari khurafat, beginilah, ngajar sunnah, mimpi ketemu Nabi, Nabi ajajar hadis barulah, hadis inilah, enggak pantas untuk kita ikuti. Ahlul Bait yang di atas sunnah masih banyak, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Di antaranya yang terkenal di Arab Saudi namanya Abdul Qadir Alawi Saqqaf, punya website namanya Durar Saniyah. Mauqi' Durar Saniyah, ya.
Dan banyak ya, artinya mereka di atas kebenaran, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak di antara Ahlul Bait yang membantah pemikiran-pemikiran Syiah, banyak juga di antara Ahlul Bait yang membantah pemikiran-pemikiran Sufiyah. Ya, intinya Ahlul Bait adalah orang-orang yang mulia, ya. Apalagi kalau mereka sudah berada di atas sunnah, maka lebih mulia lagi, lebih daripada selain mereka, karena mereka punya keistimewaan. Mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk perhatian terhadap Ahlul Bait, ya. Jadi Ahlul Bait yang ikut Al-Qur'an dan Sunnah itulah yang kemudian menjadi panutan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berkaitan dengan tadi yang takhir itu, yaitu membaca la ilaha illallah sambil menggeleng-gelengkan kepala. Oh. Allahnya tidak apa-apa. Kalau geleng-gelengnya enggak perlu, ya. Enggak perlu, ya. Jadi kalau dia sudah lakukan dulu, ya sudahlah. Mudah-mudahan istighfar aja, enggak ada masalah, karena dia ada keperluan, ya. Lain kali enggak usah. Lain kali kalau ditalkin, ya talkin la ilaha illallah bagus, tapi jangan perlu enggak perlu tripping, ya. Enggak perlu tripping, cukup la ilaha illallah. Enggak perlu goyang-goyang kepala seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan Dajjal, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, kalau semisal ada orang yang yakin kalau Allah itu Maha Esa dan dia yakin kepada Allah dan agamanya, akan tetapi ibadahnya mungkin belum sebaik orang-orang beriman lainnya, dan dia takut saat bertemu dengan Dajjal nanti karena terkena tipu daya Dajjal, karena ia tahu imannya kadang naik dan turun. Kira-kira kita harus bagaimana, Ustaz, agar tidak tertipu dengan Dajjal tersebut? Berdoa kepada Allah. Allah min a'udzubika min adzabi an-nari adzabin fil qabr wa min fitnatil masih min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Jadi Allah min a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Dajjal, ya. Baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, melindungi seorang dari Dajjal. Kalau nanti Dajjal muncul, jangan main-main ke Dajjal, jauh, ya. Jauhnya. Kalau ada medsos ketika itu, medsosnya buang aja, jangan ikut-ikutin medsos, terpengaruh, ya. Zaman sekarang aja ada fitnah sedikit orang terpengaruh, ya. Baru ada kiai yang bikin Kanjeng Dimas bikin ini aja banyak yang percaya, bikin duit, ya. Banyak yang percaya, baru sedikit orang udah percaya. Apalagi Dajjal nanti yang saktinya luar biasa. Maka tidak ada yang bisa melindungi kita, saya atau antum, semuanya kita, enggak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan jika datang Dajjal, falyan anhu, maka jauhlah dari dirinya. Jangan dekat-dekat Dajjal. Falyan anhu, jauhilah dirimu dari Dajjal, karena syubhatnya sangat kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tingkatkan niat. Kalau seorang futur biasa, orang futur segera istighfar. Kalau bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan biarkan bermaksiat kelamaan, jangan futur kelamaan. Segera kembali, cari teman-teman yang baik, ikut pengajian sehingga bisa kembali ke jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.